Welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 187 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda tengah tenggelam dalam lamunan. Dalam benaknya terdengar sebuah wejangan yang berbunyi, salah satu kegagalan dalam hidup adalah ketika kamu mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu sebenarnya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri sebenarnya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Shin kemudian menunjuk ke sebuah sudut kota. Tampak pemuda itu tengah menerima telepon dan orang yang menghubungi pemuda itu adalah staf asosiasi McCoy bersama dengan beberapa staf lain. McCoy mengatakan jika dia menaruh harapan besar kepada pemuda itu. Dia juga meminta agar jangan sampai mengecewakan dia. Si pemuda menjawab agar segera mulai saja. Mendengar hal itu, McCoy tersenyum sambil berkata, laksanakan keadilan. Staf yang bersama McCoy kemudian segera menekan sebuah tombol komputer di depannya. Shin segera berpindah ke daerah perkotaan. Terlihat sebuah truk berhenti dan perlahan mulai membuka bagian belakangnya. Seekor monster kemudian muncul setelah bagian belakang truk itu terbuka. Shin kembali ke ruangan McCoy berada. Dia meminta kepada staf di sana untuk segera menyambungkan siaran monster itu ke ruangan acara utama. Shin berpindah ke sebuah ruangan dengan layar proyeksi yang merekam tentang pergerakan monster yang tadi. Pembawa acara di sana mengatakan kepada orang-orang yang ada di ruangan bahwa saat ini telah muncul monster di kota M dan para pahlawan akan segera datang ke arah itu setelah mendapatkan perintah. Si pembawa acara menambahkan monster kali ini teridentifikasi sebagai Shiver Hua dengan kemungkinan monster level bencana demon. Si pembawa acara berkata dipersilahkan kepada para tamu yang datang untuk memasang taruhan. Salah seorang tamu berkata sepertinya sudah ada pahlawan yang datang. Layar utama kemudian memperlihatkan si pemuda tadi. Dia menjelaskan dia adalah pahlawan Papillon 800. Si pemuda kemudian membaca semacam catatan di tangannya dan mengatakan saat ini dia dihalangi oleh musuh. Dan seorang pahlawan kelas C seperti dirinya tidak bisa menghadapi monster itu sendirian saja. Dia juga meminta bantuan kepada markas. McCoy yang berkomunikasi dengan si pemuda juga membaca catatan dan menjawab tidak ada pahlawan yang berada dekat di area itu, jadi dia harus menghadapi monster itu sendirian sampai bantuan datang. Para tamu yang melihat siaran itu mulai bertanya-tanya kenapa hanya ada satu pahlawan kelas C. Bukankah ini taruhan tentang siapa pahlawan yang paling cepat mengalahkan monster itu? Kecuali jika para tamu memang diminta untuk memasang taruhan kepada si monster. Dari sini kita diperlihatkan beberapa pihak dari asosiasi menjadikan hal ini sebagai pertunjukan untuk sumber penghasilan yang tersembunyi. Bahkan di beberapa kesempatan permainan ini sengaja dicurangi agar hanya pihak sponsor besar yang menang. Shin pun berpindah ke tempat monster itu berada. Terlihat si pemuda sedang memperhatikan si monster. Dalam benaknya pemuda itu bertanya, apa para penonton akan percaya monster itu adalah tingkat demon dengan hanya menyebutnya begitu, sedang sepengetahuan si pemuda monster itu adalah level wolf. Namun dia menganggap dirinya tidak pantas bicara. Nah dari sini teridentifikasi pemuda itu sebenarnya pahlawan kelas B, rank 4, Matt Evil Yankee yang menyamar sebagai pahlawan kelas C, rank 333 Papillon 800. Dengan menyamarkan pahlawan yang kuat menjadi lemah dan monster lemah menjadi kuat akan memberikan kemenangan jangka panjang untuk pihak asosiasi yang artinya permainan ini sudah diatur. Matt Evil Yankee segera berlari ke arah monster sambil dalam hatinya berkata sebenarnya dia tidak suka menyiksa monster lemah, jadi dia berencana untuk berpura-pura memukulnya sambil berharap si monster memberikan perlawanan. Ketika Matt Evil Yankee bersiap memukul si monster, McCoy dalam hatinya berkata sebaiknya dia membuat pertarungan terlihat cukup sengit. Salah seorang tamu juga tersenyum sambil berkata dalam hatinya, aku mendukungmu pahlawanku. Si monster memberikan ekspresi kaget kepada saat Matt Evil Yankee mendekat. Akan tetapi Matt Evil Yankee terluka akibat serangan balik itu. Namun dari balik layar terlihat McCoy dan para tamu undangan malah tersenyum dan tertawa melihat kejadian tersebut. Matt Evil Yankee terlempar ke tumpukan sampah. Saat itu dia menyadari monster di hadapannya adalah monster kuat. Dalam benaknya Matt Evil Yankee bertanya kenapa bisa begini. Bukankah dia hanya kelas wolf? Perlahan serangan itu membuat dia mulai kehilangan kesadaran. Dia kemudian mulai mengingat saat dia mulai terlibat dalam permainan ini. Shin berpindah ke beberapa waktu lalu. Terlihat Matt Evil Yankee sedang berbicara dengan McCoy.
Dia bertanya tentang asosiasi yang mengadakan judi pahlawan dan keinginan McCoy untuk mengikut sertakan di dalam permainan itu. McCoy menjawab dia mungkin tidak akan mendapat banyak dukungan, namun McCoy masih ingin Matt Evlianke ikut karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa menjaga rahasia dan itu ada di dalam dirimu. Toh nanti kamu akan dibayar dengan baik, ujar McCoy meyakinkan. Akan tetapi Matt Evlianke menolak keras ajukan McCoy karena hal itu adalah penghinaan untuk para pahlawan. Mendengar jawaban Matt Evlianke, McCoy berujar, kamu memang lebih serius dari penampilanmu. McCoy mulai membacakan data-data dari Matt Evlianke. Dia berkata dulu Matt Evlianke hanyalah beradalan kota namun terinspirasi oleh Mumen Rider sehingga memutuskan untuk menjadi orang yang baik dan benar. Michael menyebutkan saat ini ibu dari Matt Evlianke sedang menjalankan pengobatan di rumah sakit pahlawan. Dia menambahkan sekarang di sana sedang banyak pasien, sehingga keadaan menjadi kacau. Mendengar hal itu, Matt Evlianke menganggap perkataan dari Michael adalah ancaman. Namun Michael menyangkalnya dan hanya ingin menjelaskan alasan ibu Matt Evlianke bisa dirawat di rumah sakit pahlawan adalah karena dia seorang pahlawan, bukan? Michael bertanya apakah Matt Evlianke akan berbuat seenaknya dan mengabaikan tugas-tugasnya. Michael menepuk pundak Matt Evlianke sambil berkata, tentunya kamu tahu dalam aktivitas pahlawanmu telah memakan banyak biaya. Dia kembali berujar ini hanya cara untuk menolong orang. Scene pun berpindah ke waktu sekarang. Terlihat Matt Evlianke mulai tersadar kembali. Dia segera menghubungi markas dan bertanya kenapa monsternya sangat kuat sekali. Michael menjawab yaitu karena dia adalah monster level demon, jadi segera menghindar dari serangannya. Para tamu terlihat tidak senang melihat Matt Evlianke masih belum kalah. Michael yang melihat siaran itu merasa acting dari Matt Evlianke bagus sehingga dia mungkin akan memakainya lagi. Kembali ke pertempuran, Shiver Wawa terlihat mendominasi sehingga membuat Matt Evlianke tidak dapat menghindari pukulannya. Di sini juga dijelaskan alasan Shiver Wawa mendapatkan level bencana wolf karena dia mulanya hanyalah peliharaan yang mendapatkan perlakuan ekstrim sehingga menjadi monster, dan tanpa disadari semua orang membawanya keluar malah membuatnya menjadi sangat liar sehingga benar-benar meningkatkan level bencananya menjadi level demon. Salah satu staf merasa acting Matt Evlianke sangat meyakinkan, namun staf yang lain merasa ada yang aneh. Dia bertanya kepada staf itu si monster ini beneran level wolf kan? Dan dia menjawab yoi bro. Dia menambahkan pihak asosiasi sudah memberikan percobaan yang intens kepada Shiver Wawa. Terlihat Matt Evlianke mulai sempoyongan. Dia merasa ada sebuah kesalahan, namun dia berpikir mau monster lemah atau kuat, kalau gagal di sini maka dia akan dipecat. Dan hal itu dapat menyebabkan pengobatan ibunya dihentikan guys. Oleh karena itu dia harus menghadapi monster itu kayak Mumen Rider menghadapi Deep Seeking dengan dukungan orang-orang di belakangnya. Dia kemudian bangun dan memanggil Shiver Wawa. Dia kembali bersiap bertarung sambil berkata kalau kamu memang kuat maka itu menjadi alasan aku tidak boleh kabur. Shiver Wawa bertanya kepada Matt Evlianke, kenapa kamu memelototku padahal aku hanya makhluk yang lucu dan tak berdosa. Dia kembali menyerang Matt Evlianke sambil berkata, kamu benar musuh bukan? Maka dari itu aku harus membunuh semua musuh untuk membawa keadilan. Di tengah semua dampak kerusakan dari serangan Shiver Wawa, dia merasa ini adalah hukuman karena dia sudah ikut andil dalam permainan ini dan menodai nama para pahlawan yang benar-benar berjuang dengan nyawanya. Matt Evlianke juga kembali mengingat momen ketika dia bersama orang-orang mendukung Mumen Rider saat melawan Deep Seeking. Namun para tamu yang menonton siaran itu malah menginginkan Matt Evlianke untuk menyerah dan tidak mencoba lagi. Ketika sudah di ambang batasnya, Matt Evlianke berkata dia yakin tidak bisa mengalahkan monster itu sehingga dia meminta untuk para staf mengatakan kepada ibunya dia berhenti menjadi pahlawan dan mendapatkan pekerjaan tetap sehingga membuatnya pindah ke kota yang jauh. Michael menjawab oke. Dia merasa Matt Evlianke hebat dalam permainan ini. Shiver Wawa kembali mengarahkan banyak tinjunya dan hal itu dibahas Matt Evlianke dengan sebuah pukulan penuh dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Akan tetapi tiba-tiba dengan santuinya Bang Saitama mengalahkan Shiver Wawa. Kejadian itu tentunya mengejutkan semua orang yang melihatnya guys. Saitama juga dengan santuinya bertanya, bro wajahmu babak belur gak apa-apa tak? Melihat hal itu Matt Evlianke lega karena dia masih selamat dan langsung pingsan. Namun untuk sejenak dia mengingat bayangan Saitama yang mengalahkan Deep Seeking. Terlihat Saitama dan Genos memeriksa keadaan Matt Evlianke. Salah seorang tamu terlihat marah dengan perubahan dalam permainan dan mempertanyakan tentang taruhannya. Michael segera meminta maaf dan berkata dia akan segera menyiapkan permainan selanjutnya. Dia terlihat marah kepada Saitama karena sudah ikut campur. Scene berpindah ke tempat Saitama berada. Terlihat Michael sedang berbicara dengan Saitama dan Genos.
Dia berkata tidak ada yang meminta mereka untuk datang dan seharusnya mereka bisa menahan diri. Dan seperti biasa, Bang Saitama malah tanya kenapa kita malah dimarahi karena sudah mengalahkan monster. Di tengah pembicaraan, Genos berkata tadi Saitama berhasil mengalahkan level demon, hal itu akan menjadi pencapaian untuk Saitama. Namun McCoy menjawab tidak bisa karena Papillon 800 sudah melemahkannya tadi, jadi pencapaian akan menjadi milik Papillon 800. Tiba-tiba dari belakang McCoy, Child Emperor bertanya apa dia marah karena permainan curangnya telah digagalkan. Mereka terlihat terkejut melihat Child Emperor. McCoy menyangkal perkataan Child Emperor dengan berkata curang apa. Dia segera meninggalkan tempat itu sambil berkata dia masih ada urusan lain. Child Emperor kemudian memberitahu tentang permainan judi pahlawan kepada Saitama dan Genos melalui website rahasia. Genos menyadari beberapa fenomena aneh tentang level bencana dan ranking pahlawan yang tidak normal diakibatkan karena hal tersebut. Namun Saitama malah terlihat kesal karena peluangnya menjadi yang terendah dari pahlawan lain di website itu. Child Emperor menambahkan sepertinya sisi gelap asosiasi masih banyak dan dia masih akan menyelidikinya. Genos bertanya kenapa Child Emperor mengatakan hal itu kepada mereka. Scene berpindah ke sebuah jalanan, terlihat Matt Evil-Yangke sedang menuju suatu tempat diantar dengan idolanya Mumen Rider. Matt Evil-Yangke terkejut melihat Mumen Rider ada di depannya. Idolanya itu berkata, kau sudah sadar, kita akan segera sampai di rumah sakit. Mumen Rider berkata, aku nonton siaranmu, kamu sangat kuat ya. Dalam hatinya, Matt Evil-Yangke berkata itu tidak benar, level monster dan rankingku semuanya adalah tipuan. Mumen Rider menambahkan tingkat level bukanlah masalah. Kamu yang sudah berani melawan sesuatu yang lebih kuat darimu tanpa ragu itu hebat sekali. Matt Evil-Yangke merasa terharu mendengar perkataan idolanya. Dia kemudian menangis sepanjang perjalanan. Scene berpindah ke apartemen Saitama, terlihat dia tidak bisa tidur teringat dengan permainan judi pahlawan. Pagi harinya dia berencana untuk memasang semua taruhan kepada dirinya sendiri. Dia berpikir untuk menghentikan permainan itu bisa dilakukan dengan cara membuat bandar kehilangan banyak uangnya. Genos kemudian menjawab bukannya kalau bandar kalah dan kehilangan uangnya, dia tinggal memperluas usahanya dan mendapatkan uangnya kembali. Mendengar hal itu Saitama panik dan berkata, oh iya ya, hehehehe. Dia kemudian mendapatkan pengumuman dari website rahasia itu tentang kemunculan monster. Dia bersama dengan Genos segera berangkat menuju lokasi. Setibanya di sana, Saitama masih berencana nih untuk memasang taruhan kepadanya. Tiba-tiba di hadapannya muncul Jambret yang mencuri tas seorang wanita. Dia bingung harus melawan monster itu atau menangkap Jambret. Dia memutuskan untuk menangkap Jambret dan memberikan tasnya kepada si wanita sambil menangis. Dalam benaknya apakah benar dia seputus asa itu? Apa benar aku melakukan semua ini hanya karena uang? Hahaha. Hampir saja judi itu seram bro. Si wanita kemudian berterima kasih kepada Saitama dan memberikannya sebuah cincin berharga. Namun setelah sejenak berpikir, Saitama berkata dia tidak ingin uang dan mengembalikan cincinnya. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 187 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan terungkapnya sisi gelap dari asosiasi, namun berkat perjuangan para pahlawan berhasil menggagalkan rencana mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau kasih kritik dan saran juga silakan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari mimin yang kurang pas, mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.